Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya, Kancukunian dimanapun saat ini berada. Sersan Mangrasa nongol lagi. Kalau tadi jam 10, jam 11, sekarang seharusnya jam 14, jam 2 siang sampai jam 3. Cuman karena kita tamunya ini sungguh sangat berwarna-warni, jadi kita perlu gali dulu sebelumnya. Setelah sudah aman galiannya, baru tamunya kita bawa ke dalam. Tinggal kita timbun. Kita kerjanya tukang gali sumur. Oke, Kancukunian, spesial sekali hari ini kita undang kawan-kawan kita dari tim rescue-nya PT SBS ya, Mas ya? Betul. SBS ada apa? Sebelah kanan, tengah dan ujung. Wah, ini yang tengah ini apit nih warnanya. Nanti kita tanya makna dari apa nih baju. Ini ada maknanya, Mas? Nggak ada sih. Nggak ada, dasar aja pakai. Iya. Keren aja, Pak. Tapi memang diindikasikan harus terang, Pak. Oh iya. Iya, biar kelihatan waktu kita melakukan operasi. Ini. Iya. Sorry, maaf. Ini baju ini dipakai ketika melakukan rescue atau? Iya. Ini ya baju. Iya, salah ini. satunya juga ada juga. Nah, tim rescue itu bajunya walaupun beda perusahaan sama atau tergantung perusahaan masing-masing? Beda perusahaan, beda juga. Oh, Pak. beda ya? Iya. Iyalah, gaji juga beda. Beda. Iya itu. Tanggal gajian juga beda. Oke, Kancukunian kita bakal ngobrol seru, ngobrolnya serius, santai, kemudian insya Allah Kancukunian narasumber kita ini bisa berbagi pengalamannya apa saja ketika mereka melakukan rescue, latar belakang mereka apa, sehari-harinya bagaimana. Yang pasti mereka nggak bakal nyebelin kita. Oke, Kancukunian yang lagi stay tune di 100,8 FM, kemudian di streaming www.serasan100,8fm.com, dan juga yang lagi nonton Facebook live-nya kita hari ini, jangan kemana-mana, tonton kami sampai habis, pokoknya sampai kami capek lah, kira-kira demikian. Oke, Kancukunian, di sebelah saya ini selamat siang, assalamualaikum untuk Mas Captain. Ya. Nama aslinya siapa, Mas? Waalaikumsalam sebelumnya. Oh ya, saya. Terus. Sabar. Oh. Oke, silakan dengan Captain. Nama saya Tri Jeffrey Amuji. Panggilan sehari, Mas? Panggilan sehari-hari bisa Tri, bisa Jeffrey juga. Kok nggak Muji? Iya. Nggak tahu. Oke, Mas Tri, silakan Mas Tri, di rescue sebagai apa, Mas? Di rescue kebetulan saya ditunjuk sebagai kapten tim. Ya, kapten tim, di mana ditunjuk sebagai apa? Koordinator lah ya. Koordinator, okay. Bagaimana untuk melakukan operasional di lapangan dan bagaimana kita melakukan mitigasi sampai mempersiapkan anggota dan peralatan gitu. Oh. Anggota kita ada berapa orang ininya? Kalau anggota kita kebetulan di SBS itu bukan hanya organik di SBS, tapi kita juga membentuk IRT itu IRG namanya. IRG. Ya. Nah, kebetulan SBS ini kan ada mitra-mitra nih. Oh iya. Nah, kita rekrut dari mitra-mitra, dibentuk sebagai Emergency Response Group, tapi membawa nama SBS. Oh, SBS ya. Di bawah naungan seluruh pelatihannya, secara operasionalnya itu di bawah SBS. Total ada berapa orang kita ya? Sekitar 36 ya? 36 orang, Mas? Ya, itu sekitar 36. pria, wanita? Ada wanitanya? tapi rata-rata pria. Pria ya? Ya, wanita ada juga. Hanya berapa orang ya? 3 sampai 4 kayaknya. Oke. Nah, Kancukunian, Mas Tri ini sehari-hari di SBS, Mas? Iya, sehari-hari Sehari-hari SBS, SBS. karyawan SBS. Oke. Nah, itu ketika akan masuk ke rescue ini, rekrutmennya gimana, Mas? Di internalnya SBS, apakah karena ini ganteng SBS? Ini ganteng kalau orang-orang kayaknya badannya keker nih, bisa ngangkat kayu. Itu gimana tuh rekrutmennya, Mas?
Kalau saya sendiri masuk di organisasi IRT SBS itu di 2017, Pak. Oh, 2017. Ya, Oke. kebetulan IRT SBS itu dikelola oleh Departemen K3L. Oke. Departemen K3L, dan saya awal itu dari Departemen Produksi. Oh, Departemen Produksi ada yang namanya rekrutmen IRT, ini saya ikut, Pak. Nah, di mana tahapan-tahapannya itu ada tes psikologi sampai fisik, Oh. Pemahaman umum, renang, nah seperti itu. Oh, itu sampai ada tes lagi maksudnya? Iya, Enggak ada karena tes. kita merasa kepengen karena ada jiwa sosial bergabung gitu enggak ya? Kayaknya ada parameter-parameternya Oh, ya, kalau oke. karena ada tes-tesan, karena dibutuhkan itu kita punya fisik yang baik. Iya. Nah, gitu, karena Bisa kepentingan- berenang ya. Betul, kepentingannya nanti di lapangan kita jadi korban malah, Pak, kalau fisiknya Oh nggak kuat. iya, malah jadi beban orang lain. Iya, itu. Benar. Mungkin itu ya parameter-parameternya. Nah, akhirnya saya menjadi anggota itu dari 2017. Nah, Mas Tri, sebelum menjadi karyawan di SBS itu Mas Tri pernah maksudnya karena hobi pecinta alam? Pecinta alam, gunung, iya, pernah iya. ya? Pernah, dulu oke. pernah. Di alam mana nih? Dulu itu alam mana ya? Ini agak beda sih. Alam bawah sadar sama alam dunia lain. Rindu alam. Iya. Oh, karena itu waktu zaman masih sekolah. Ya, masih sekolah. Suka naik gunung dong, Mas? Betul. Di Suka mana naik tuh gunung apa ya? Kalau saya sedikit sama Sini. paling yang Kilimanjaro. Everest. Kalau gunung itu ini suhanya, Pak. Di sebelah Ya, sana. ini kemana-mana sudah. Oke, kalau itu selesai dulu acara kita. Oke, oh jadi memang biasanya kayak gitu Mas. Jadi ada dorongan lah ya. Iya, ada Kita dorongan. Nah, itu butuh pelatihan berapa lama tuh? Pelatihannya lumayan, Pak, karena rescue itu ada beberapa ada beberapa materi-materi yang harus kita pahami. Kayak penyelamatan itu ada water rescue, Oke, oh. ada Hike angel. fire fighting, ada hack angel rescue, macam-macam lah. Ada yang navigasi juga. Mas, rescue itu apa ya maksudnya? Karena bencana lebih banyak kemana ya, bencana alam, Betul. korban kebakaran, kemudian misalnya apakah juga ada misalnya kecelakaan oke lah mungkin di luar site pekerjaan. Iya. Apakah rescue juga sampai ke sana dia? Iya, kepentingan itu ada di internal dan eksternal juga sebenarnya, Pak. Makanya kita dibekali untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Sebenarnya kalau dilihat dari kepentingan kenapa dibentuknya di perusahaan rescue itu untuk bagaimana kita bisa menanggulangi kejadian di Oke. Prambanan, dan itu juga ada. yang pertama lokasi pekerjaan juga ya, Betul. tempat bekerja ya. Betul, Pak. Oke. Nah, yang kedua kita bisa membantu secara eksternal dampak dari perusahaan tambang ya. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap Bentuk kepedulian ke perusahaan. Kita juga di radio juga ada tim rescue. Di mana, Pak? Kalau tower kita Oh iya. kenapa sampai gitu? 3 hari nggak turun-turun. Dia bingung kenapa alamannya pindah. Oke, sekarang dengan sebelah Mas Tri dengan siapa? Maaf Mas. Saya dengan Denny Riansyah. Denny Riansyah panggilannya Denny. Mas Det. Ih, Mas. Deden, Mas Deden. Mas Rani. Mas Det. Iya. Agak jauh-jauh dikit. Mas Det udah bergabung dari tahun berapa nih di Rescue? Kebetulan saya gabung 2016. 16 ya. Awalnya tertarik karena rekrutmen atau karena ada penugasan dari perusahaan? Rekrutmen. Oh, rekrutmen. Rekrutmen. Kebetulan di tahun itu memang lagi open recruitment. Memang kuotanya masih dikit Oh, oke. untuk memenuhi itu. Tapi Rescue SBS ini berdiri dari tahun 2016 awal, Pak. Ada benar oke. Saya 16 pertengahan lah baru ada open recruitment, baru bisa ikut. Sorry tadi hobinya gunung ya apa? Iya, iya. Kalau outdoor ini kegiatan outdoor sebenarnya dari kuliah sih sudah mulai mulai mencoba untuk kegiatan outdoor. Zaman-zaman kuliah dulu Mas. Iya. Kuliah di mana Mas? Kuliah di Jogja gitu. Ambil di jurusan di mana? Fakultas universitas? Kalau sekolah tinggi Sekolah tinggi. Amikom. Oh, Stimik Amikom. Oh, komputer ya? Iya, manajemen informasi sih. Iya, ini yang suka makan itu. Iya. Dapur. Itu. Iya, Jadi kopi Ami. jos. Nasi Kopi kucing. Iya. Kan gitu nih ya. Bintang tamu kita hari ini yang tengah Mas Tri, Mas Deden ya. Banyak alumni Mas di alumni Admikon di mana di Tanjung ini, Morenim. Cukup banyak. Iya, ada berapa orang yang kita tahu.
Nah, kemudian Mas bergabung di SBS-nya tahun Kita ikut di SBS nih tahun 2015. 15. Jadi setahun di Maaf, SBS langsung ikut ini ya, Mas? Ya, setahun di SBS awal mulanya, terus 2016 itu baru dikelola untuk pembentukan tim rescue Oke. tadi. Mas, ini kan Mas sekarang di tim rescue. Nah, kemarin Mas ada posisi di mana kita lagi jam kerja. Iya. Kemudian ada bencana. Itu gimana tuh, Mas? Posisinya tetap diselesaikan pekerjaan atau langsung off dulu langsung terjun di rescue? Itu kita tergantung case-nya juga Om, di luar atau di dalam Om. Kalau memang di dalam ya memang sudah bagian dari tugas juga, kita langsung koordinasi sama kapten, sama yang lain, sama atasan, langsung kita baru bergerak ya? Jadi berarti yang kita bergerak berdasarkan informasi yang dikumpulkan, jadi apa yang diperlukan gitu. Berarti yang pertama yang di lingkungan pekerjaan. Iya, Oke, baru yang di betul. luarnya gimana? Benar. Jangan sana Iya, bisa nolong yang di luar, rupanya di dalam gitu. Tidak, di luar kata kejadian. Pergi deh, nggak pernah merescue siapa? Merescue dirimu. Lain. Beda penyelamatan hati. Oke, nah kemudian pengalaman menarik Mas pernah tim ini kemana kita melakukan rescue? Kalau ini menariknya kita di tahun 2021. 21. Kebetulan kita sama Kevin juga berdua. Itu ada bencana di Kalimantan, banjir di Kalimantan Selatan. Banjir bandang itu ya? Iya, kebetulan dari Bukit Asam juga meminta bantuan tim rescue juga ke SBS berdasarkan surat dan di approve sama atasan kita. Ya, kita berdua. Berapa orang dari SBS tim rescue-nya? Yang dikirim berdua. Dua aja nih. Oke. Nah, berapa lama waktu di sana? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Oke. Ini apa hal tersulit waktu itu, Mas? Pas datang ke sana? Akses lah. Akses menuju lokasi yang terdampak itu cukup ekstrim, Om. Karena juga ada beberapa akses itu terputus karena akibat banjir tadi kan. Oke. Gitu. Apa Mas yang mendorong Mas Deden ini ikut di tim rescue? Nggak ikut misalnya tim foto model? Kalau model kayak nggak ada apa. Nggak ada ambilan ini yang boleh foto model. Nggak ada saingan. Ya agak susah kayaknya. Sabar. Ini anak. Nasi bintang tamu nih gitu. Oke, itu apa tuh Mas ini? Ya kebenaran kata Om tadi di tahun awal itu jiwa sosial saya cukup lumayan tinggi karena ingin membantu sesama manusia kita Om. Jadi hal apa yang bisa saya berbuat untuk membantu Sesama manusia itu sih Om. Sekarang dengan kancukannya di sebelah kanan pojok kanan mentok. Nah, ada Mas Tio. Ini anak band dulu Mas? Bukan. Anak mama. Nah, ini vokalisnya Rif nih. Kita rekrut. Oke, Mas ini kapan Mas Tio bergabung di rescue-nya? Aku bergabung di Rescue SBS itu tahun 2021, Pak. 21 ya? Iya, Oke. masih baru-baru banget. Awal bergabung di SBS-nya? Aku di mitra kerjanya, Pak. Oh, mitra kerjanya. Oh, ini tadi yang Mas Tri Iya, bilang. Jadi tidak hanya SBS tapi juga para mitra-mitra kerjanya juga dilibatkan. Oke. Nah, itu pengalaman gimana, Mas? Ketika bergabung sama ini siapa? Tim rescue ini. Beban mental nggak Mas? Beban mental. Ini gimana? Pertanyaan mental ini. Berat kan? Jauh banget nih. Karena sudah bawa beban hidup. Kita gimana tuh? Jadi Mas gini, Tio? Pak. Kemarin tuh memang ada rekrutmen dari IRG. Oh, oke. Dan saya kan baru tuh di dunia pertambangan, Pak. Saya dari entertain bekerja di bartender. Awalnya justru entertain. Iya, di bartender, Pak. Oke, barista. Iya, barista beda lagi, barista buat kopi, Pak. Oh, kalau ini bartender. Bartender. Ya, ada bar, ada tender. Terus ya. Mau tender bisa. Tendernya di bar. Iya. Oh, jadi dunia baru sekali. Dunia baru sekali, Pak. Aku bergabung itu tahun 2019 di pertambangan, terus juga berpindah ke perusahaan, terus ada pembukaan untuk rekrutmen IRG tadi, Pak. Oke. Ditugaskan dari perusahaan untuk berangkat. Ya sudah, saya pengen tahu apa itu IRG, apa itu IRT, apa itu rescue, saya nggak tahu sama sekali. Dan sampai sana, ya sudah nyemplung sana, ternyata tentang sosial, Pak. Kayak gitu. Nah, udah kepanjangan berjalan terus, kok ini kayak setiap nolong orang kayak nggak ada alasan itu susah buat dijelasin dulu, Pak. Di saat Bapak menolong orang kayak dibayar apapun nggak bayar, Pak. Iya. Intinya
susah buat diungkapin itu. Ada kebanggaan tersendiri. Apalagi pas kita nolong dilihat anak kades. Lain lagi beda. Udah serius. Oke, jadi justru ketika kita berbuat, maaf nih kalau saya salah menyimpulkan, justru ketika kita berbuat kebaikan bagi Tio itu menjadi kecanduan. Iya, benar Pak. Karena yang apa ya? Ada orang susah kita tolong, walaupun kita tidak dibayar, tidak ada materi segala Kenal nggak kenal. kenal nggak kenal, tapi di saat itu clear, itu selesai pertolongan, itu ada rasa apa ya, susah buat kepuasan kayak gitu. Sama seperti kita ketika melihat dia, kita tembak, dia langsung jawab, itu yang kutunggu. Nah, itu dia. Oke, semuanya kan cukup nih ya. Jangan kemana-mana, sesi pertama sudah kelar, sukses. Nanti kita kasih piagam ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi kan Cukunian dengan tim rescue-nya SBS. Kita ngobrol lagi udah apa sih hal yang menarik di di tim ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Tanjung Inim bersama tim rescue. Ini mereka dari Tanjung Inim. Sini jam berapa tadi dari Tanjung Inim? Jam setengah satu. Oh, setengah satu? Setengah dua lah. Setengah dua. Tamu kita dari Tanjung Inim, tamu kita. Oke, semuanya jangan kemana-mana, tetap di Serasan Radio. Oke kan Cukunian, kembali lagi kita di Serasan Radio yang dipancarluaskan dari Jalan RA Kartini nomor 247 Muara Enim. Yang lagi dengerin di Serasan Radio 100,8 FM, kemudian lagi dengerin di streaming www.serasan100,8fm.com, kemudian juga yang sedang nonton live-nya kita di mana? Di Facebook. Kalau radio ada versi audio suara. Oke nih, sekarang langsung live nih. Kelihatan apa ya? Pancaran aura. Oke, Sersan Mangrasan ada satu acara yang dikemas serius tapi santai, yang diundang bintang tamu yang insya Allah menginspirasi kanceku Nian dimanapun berada. Pembicaraan kami akan selalu penuh dengan candaan, tetapi insya Allah kanceku Nian bisa memetik sari apa ya? Yang baik. Sari yang balik ke balik ke Tanjung Raman. Masih inget. Masih. Iya. Bingung ada rumah. Sambil melu aku. Oke, dengan Captain nih. Cap, sudah berapa lama mendapat amanah selaku ketua tim rescue ini? Dari 2000 berapa ya? Agak lupa juga. 2019 kan? Ya, 19. Waktu itu Ya, 2019. diadakan kampanye enggak? Atau langsung atau aku reklamasi gitu? Iya. Awalnya itu karena ada challenge ya. Iya. Oh, challenge. Karena ada challenge di challenge rescue. Jadi ada pemilihan kapten di sana, ya kebetulan dipilih dan dipercaya sama kawan-kawan. Oh, gitu ya. Dan sampai sekarang kan. Oh, sekarang ini ya. Iya. Udah berarti udah berapa tahun? Udah sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya Denny juga kapten 2017 sampai 18. Setahun ya. Iya, Oke. setahun. Nggak boleh orang rumahnya kan. Iya. Sebenarnya itu udah tahu. Baru terungkap. Enggak, tapi emang Ya. kebetulan di tahun Cap Jeffrey ditunjuk sebagai kapten, saya sebagai diminta jadi panitia. Oh, jadi panitia nggak boleh ya? Jadi nggak bisa. Ya kalau panitia sama ini nggak boleh. Betul. Jadi Bahaya. pecah konsentrasinya bahaya, Om. Nah ini Mas Ri, paling jauh tadi selain ke Kalimantan, kemana lagi tim kita pernah dikirim? Kalau kita udah berapa kali ke luar kota ya, kalau kita bicara ke luar provinsi itu ke Cianjur juga yang kemarin. Yang Cianjur, Longsor ya. Habis itu ke Lumajang, tim kita juga ada yang berangkat. Lumajang itu Pasaman. Oh, Pasaman Sumatera Barat. Iya, Oke, Pasaman Longsor Sumatera juga Barat. kalau salah ya. Terus mana lagi? Itu terus Yang tsunami. Tsunami? Kalianda itu. Di tsunami Lampung kemarin itu juga ada Tsunami berangkat Lampung. ya. Oke, siap. Nah itu Mas Tri, maksudnya gini ya, gimana nyiapkan tim ini dalam posisi kan pasti semuanya emergency, Betul. dadakan. Nah, ada posisi di mana mungkin ada kawan yang lagi dinas luar kota atau Iya. lagi pada posisi pekerjaan kantor beban lagi ini. Nah itu kalau dalam posisi yang tadi kan maksudnya lagi kayak Pasaman kayak Iya, kan, itu apakah mereka ini ya maksudnya skemanya gimana nih?
bisa ikut. bisa ikut. Jadi sebenarnya kan pergerakan kita itu sesuai dari perintah dari atasan kita. Atasan, ya. Nah, Oh, atasan iya, kita. Bang. Kalau berbicara cerita saya berarti kemarin, di atas kapten ada mayor ya? ada ada jenderal juga. Iya. Nggak bisa. Iya. Kalau kita hanya eksekusi lapangan sesuai dari perintah, nah seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau cerita dari saya bagaimana untuk kita menyiapkan, Kawan-kawan, itu kan tidak semua, Pak, untuk berangkat. Oh, jadi kita, 36 orang nih. betul, kita Oke. mempunyai skema bagaimana di tambang itu juga ada yang standby. Oh iya, kalau 36 berangkat. Iya, benar seperti sih. itu. Oke. Kalau cerita pengalaman kita itu malah jam 12 ditelepon, Pak. 12 malam. Jam 12 malam dipersiapkan, ditelepon, oke siap-siap, besok pagi kita berangkat. Nah, seperti itu. Ya mau tidak mau ya kita Berangkat. siap-siap. Ya. Itu yang kejadian yang untuk ke luar kota. Ya, keluar kota. Oke. Jadi Nah, itu gimana Mas keluarga Mas? Maksud saya keluarga ada posisi di mana? Papa di begawi di mana? Maaf, orang rumah manggil papa atau abi? iya, kita kan papa. Oh, papa. Agak kota dikit. Makso sebenarnya. Ini dengan papa tengah malam katanya begawi di tambang apa tiba-tiba kenal tidak diselamatkan. Nah, itu Mas, maksud saya gimana Mas meyakinkan keluarga bahwa ini mulia loh Iya, pekerjaan ini? Kebetulan istri saya juga sudah tahu kan bagaimana oke. pergerakan kita, dan kita juga punya kumpulan istri-istri orang rescue lah. Oh, khusus rescue. Iya, Ngomongnya aku tuh. Bentar lagi lah. Papa jangan kesana lagi. Iya. Oh gitu, jadi justru Iya, jadi- rescue, keluarga rescue itu maksudnya Iya, para ada istri. komunikasi yang baik, Pak. Oke. Jadi saling ngecek bener dak kesana. itu. Tapi namanya istri kan selalu mendukung dengan siap. hal-hal yang baik. Karena dampaknya kan juga sama kita juga, nah, seperti itu. Nah ini siapa Mas? Sorry, latihannya ini agak balik lagi ke cerita awal. Itu pelatihnya siapa aja tuh waktu itu? Maksudnya tuh dasar-dasarnya. Kalau latihan itu ada latihan internal juga, Pak. Ada latihan internal kita, ada latihan sertifikasi yang dilatih oleh Oke. eksternal, seperti itu. Nah sertifikasi ini para pihaknya dari mana? Kalau kita kan dari bawah Kementerian SDM, Pak. Oke. Ada juga yang dari kementerian juga, LSP Minerba ya. Nah, terus oke. ada juga yang dari Basarnas, nah seperti itu untuk sertifikasi. Jadi tiga komponen besar inilah yang menyatukan kita. Ya? Betul. Oh berarti kita tetap nginduk ke mana? Tetap, Pak. Nginduk ke SDM, Iya. tapi ketika untuk teknisnya Basarnas. Iya. Di lapangan koordinasi sama Basarnas. Nah, betul, Pak. Nah, Mas, pengalaman unik apa yang pernah tim rescue ini kita lakukan? Misalnya mungkin menyelamatkan, maaf nih, mungkin sampai nggak kepada posisi apa tuh? Misalnya ada rumah ular masuk, atau misalnya Sapi masuk ke dalam atau misalnya anak kecil sampai situ nggak sih tim kita ini? Maksudnya atau pelatihannya lah gitu. Pelatihannya ya betul, Pak. Sampai, Pak. Jadi kan ada namanya search and rescue kan. Search Oke, and rescue. Kalau search itu adalah pencarian. Dari Oke. proses pencarian, kalau rescue itu bagaimana kita melakukan penyelamatan. Oke. Nah, penyelamatan itu makanya kita sebenarnya orang-orang awam tentang apa namanya? Tentang perawatan, tentang kesehatan lah intinya. Kesehatan, ya. Tapi kita dibekali untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan orang victim yang korban dari kecelakaan atau segala macam. Oke, Nah, itu bagaimana kita bisa menstabilkan, Pak. Menstabilkan sampai pada rumah sakit. Nah, itu poin kita. Oke. Dan itu kan ada golden time juga itu. Golden waktu yang Waktu golden time manusia, pertolongan manusia itu 5 sampai 7 menit. Oh, oke. Makanya kita harus dituntut fisik yang kuat, terus melakukan operasi itu dengan cepat dan tepat. Diajarin tuh, Mas? Iya, itu ada. Siap. Karena kalau tetangga selingkuh enggak? Beda treatmentnya tuh. Iya, Oh, beda treatment. Diajarin juga itu. Itu juga lain juga. Seru Nah, nih. kebanyakan itu, Pak, itu kan kalau sampai salah kita melakukan, sebenarnya tidak fatal karena salah melakukan treatment pada Iya. pertolongan pada victimnya itu, pada korbannya itu bisa jadi fatal. Nah, itu yang kita dibekali sama sebagai tim rescue harus mengetahui bagaimana kita menstabilkan pada keseluruhan Oke. cedera pada korban. Seperti Berarti itu berarti tentang kesehatan apa ya? Penyelamatan. Betul, Pak. Kita juga dituntut harus bisa tentang anatomi. Anatomi. Tubuh ini dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, bagaimana
tahap standar normalnya, terus bagaimana apabila tidak normal dan melakukan kestabilan, seperti itu. Kita kan dibantu sama alat-alat itu, Pak. Iya. Oke, sekarang kepengen tahu kita pernah ikut, suka ada kejuaraan atau perlombaan? Ada. Gimana nih Mas, SBS selama ini aktif? Aktif, Pak, alhamdulillah. Kalau masih di Sumatera ya, maksudnya di Sumatera kita aktif. Kemarin itu terakhir yang di museum itu, Pak. Museum, makanya Iya. bulan Agustus apa Oktober ya? Betul, ya Iya. sekitar bulan itu Sumatera Fire Rescue Challenge yang di apa namanya? region Iya, region PT Sumatera. region Sumatera. Nah, itu berapa perusahaan tuh Mas gitu? Kemarin sekitar 22 kan? 20 Iya, perusahaan ya, 22. Sumatera Selatan. Se-Sumatera, Oh, Sumatera malahan. Sepulau Sumatera. Pulau Oke. Sumatera. Ya, di sanalah kita seru-seru ketemu orang yang Orang-orang gila rescue. Iya. Kamu akan kuselamatkan. Walaupun kamu nggak jatuh. Oke, sekarang dengan ini lagi siapa? Wakil Kapten. Oh iya. Wakil Kapten. Mas, pelatihannya tadi kan kita sama Pak Kapten, pelatihannya kan sampai sedetil itu. Mas. Nah, kalau misalnya ada sampai ke penyelamatan golden time tadi, itu apa ya, pernah nggak kejadian Mas, misalnya kita lagi melakukan penyelamatan itu pecah konsentrasi, maksudnya pecah konsentrasi itu ada posisi di mana kita dengan banyak hiruk pikuk dari orang-orang nggak fokus segala macam itu. Nah, itu gimana ngatasin Mas? Ada nggak itu maksudnya triknya atau diajarin juga? Pada dasarnya kalau prinsip diri kita ala bisa karena biasa Jadi keseringan kita latihan dengan pressure, insya Allah bisa diimplementasikan dengan aktualnya. Jadi ketika kita latihan selalu di pressure dan mental kita selalu ditekan, ketika dengan ditemukan dengan aktualnya, insya Allah kita bisa mengendalikan dari diri kita sendiri. Jadi intinya sering-sering latihan dari untuk pemahaman semuanya. Jadi perkuatan untuk mental kita juga. Sering-sering latihan. Berarti sering. kita rutin sekarang dalam 1 minggu atau sebulan berapa Kalau kali? jadwal SBS itu kita ada namanya di hari Sabtu. Setiap Sabtu gitu semua RG kita latihan. Oke, jam berapa tuh, sekitaran jam? Dari pagi Oh, pagi. Dari pagi sampai akhir shift lah. Akhir shift 8 jam. Ya. Oke, berarti malam minggu masih bisa, Pak? Ada waktu? Masih bisa. Itu gitu. Kita kan pikir yang bujangan. Itu. kita yang keluarga lah biasa. Yang bujangan itu selamat ke hatinya. Iya. Jangan nyelamat ke hati daerah. Saja jadi korban juga. Korban Oke, nah itu yang dilatih apa aja tuh Mas? Selain fisik, maksudnya apa? Lebih setiap latihan tuh tiap minggu fokusnya sama atau minggu ini kita belajar ini, minggu ini latihan ini. Beda-beda. Setiap minggunya beda-beda. Tapi di awalnya tetap kita latihan fisik itu tadi karena fondasi awalnya ya fisik dan mental itu kita harus kuat Pernah melakukan penyelamatan tidak tidur berapa hari? Tidak, ya paling di daerah Pasama yang kita keluar kota itu kita pernah ya mungkin istirahat tuh sekitar 3-4 jam lah bukan berarti nggak istirahat. Oh ya, oke. Kita tadi ya. Jangan sampai kita menolong orang, kita yang ditolong. Benar. Kita nasihati wong jangan. Iya, bro. Itu pengamat namanya. Oke, sekarang dengan Mas Tio lagi. Mas Tio, ini kan bergabung sama kawan-kawan kita di SBS. Apa ya maksudnya tuh, ketika kita dalam posisi rescue ini ada nggak perbedaan? Kamu kan bukannya apa ya? Maksudnya tuh Organik. bukan organik. Nah, apalah istilah dalam itu tuh. Kamu kan bukan SBS gitu loh. Ngapain sih ini? Apa ya maksudnya tuh biar suasana ini tidak tidak ada gap lah singko. Tidak ada perbedaan. Singko gitu Mendik kita tuh. Bakso dusun gap jadinya. Kalau kita bahasa Indonesia kan singko kan. Bakso kantor tuh jomblang. Apa itu jumlah? Kalau ada tahu juga. Panjang kajiannya tuh jomblang. Akhirnya sering Oke, silakan Mas, gimana? Jadi begini Om, alhamdulillahnya aku dari kecil dididik sama ayah itu gampang akrab sama orang. Oke. Jadi kalau masalah kayak pengakraban segala macam itu bagi saya ya alhamdulillah dari kecil udah terbiasa gitu. Ya. Nggak ada masalah. Terlalu masalah ya. Pernah merasakan Mas gini loh Mas.
pernah lagi beraksi dalam tim ini, pernah merasakan jenuh nggak? Maksudnya gini, tadi kan posisi Mas Tio kan bilang kalau habis nolong orang tuh kayaknya rasanya gimana sampai kecanduan itu. Nah, sekarang ada nggak posisi lawan dari itu? Atau nothing tulus gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Di saat setiap kapten ngomong prepare ya, daftar nama yang ini besok persiapan penyamatan, nggak ada semenit 2 menit langsung Oke. peralatan. Nggak ada kayak nanti dulu lah, ini nggak ada. Itu langsung gerak dari kita sendiri gitu. Berarti ini benar-benar lepas ya? Benar-benar lepas. Sampai pinjol pun kita lupakan. Sering-seringnya kalau gitu. Isu. Yang paling jauh pernah kemana Mas? Melakukan ikut Kalau aku rescue? masih internal semua dalam ya. tuh, Oke. Nah, si apa tadi tuh di dalam internal kan latihan terus nih Mas. Rutin mengikuti. Dari kita berapa orang yang bergabung? Oh, dari timnya. mitra SBS yang di perusahaan saya itu ada 3. 3 orang ya. Alhamdulillah 3. Dan semuanya sudah apa? Sudah bersertifikat semua. Oke, sorry, sertifikat sih, berarti ada sertifikat tuh yang ngeluarin? Dari Basarnas itu, Pak. Oh, Basarnas itu Iya. ya? Oh, itu berapa kali ikut pelatihan tuh Mas? Kemarin ada 2 kali, Pak. 2 kali ya? 2 kali. Yang pertama benar-benar dari basic rescue. Basic. Yang kedua itu extraction tools. Jadi extraction tools itu ada peralatan untuk kayak CSSR, bangunan kayak gempa, pertolongan yang gimana, ada korban terjepit, itu ada alatnya khusus lagi kayak gitu loh. Oh, lebih alat menggunakan Kebeli alat. Oh, termasuk misalnya ada ular, apa tuh ya, apa Mas? Kalau ada ular Stick. itu baru. Iya. Nah, itu kita belajar juga rescue. Itu belajar juga, Pak. Ada juga. Ada Oke, juga. sip. Kemarin pernah belajar juga. Tapi itu apa tuh namanya? Tadi apa yang buat ular tadi? Stick menjepit Oh, itu betul ular itu. Itu Ular. cuma ular kelas 1 Mas? Ya beda, Iya. kalau ular kepala 2-nya beda Udah nggak lagi. bisa dia. Bingung ya, Pak. Gimana dijepit ini? Iya, ular bukan lurus gini-gini soalnya. Perannya penyelamatannya apa nih? Ular kepala 2 Pak. Kepala dua. Jangan dikawani. Jangan dikawani gitu. Oke, Mas, nanti kalau paling kalau di rescue ini tadi ada apa pelatihan tadi tuh dari mulai basic itu paling tinggi apa tuh? Advan, Pak. Advance tuh. Nah, Iya. itu butuh berapa waktu Jadi ada untuk kelas-kelasnya. mencapai ke situ? Ya, kalau ada pemadam kebakaran ya. Kalau pemadam itu ada dari kelas D sampai kelas A, nah seperti itu. Nah, itu berapa masing-masing ini biasanya berapa lama pendidikannya, Mas? Maksudnya jaraknya? Ya, satu misalnya lagi advance itu berapa? Misalnya 3 hari apa 5 hari, kemudian bisa ngikutin lagi di berapa bulan atau iya. berapa jeda waktunya tuh? Kalau itu sih biasanya kita selesaikan dulu yang satu kelas. Iya. Nanti setelah kelas 1 ini sudah selesai, pihak dari BNSP mengadakan untuk yang kelas berikutnya, iya. kita bisa ikut gitu. Jadi Jadi kita- nggak mesti harus dalam satu waktu Iya, langsung nggak nggak bisa. Karena materi yang dapat juga padat tuh. Ada implementasinya juga. Minimal setelah dia teori itu Iya. prakteknya dulu. Dan Jadi, langsung ujian juga. kalau dia itu terus katanya gelar kamu lagi apa? Banyak nih itu. Oke, sekarang dengan Mas Tio nih sekalian Mas closing statementnya ya Mas ya. Apa nih Mas harapan Mas untuk rescue-nya si tim rescue kita SBS ini? Kemudian apa sih target Mas pribadi di dalam rescue secara keseluruhan terhadap masyarakat? Kalau terhadap masyarakat sih, Pak, yang jelas pertolongan pertama itu harus penting, Pak. Penting harus setiap keluarga itu satu orang harus paham dengan pertolongan pertama. Kayak contoh ada tersedak, itu ada kayak materi juga gimana cara pertolongannya ataupun kebakaran seperti itu. Itu kalau aku pengen ya ada pembelajaran itu dari pihak kayak model desa ini harus ada edukasi. program seperti itu. Edukasi. Iya, aku pengen seperti itu karena nggak semua orang yang bisa melakukan itu, Pak. Iya. Karena kan ada kata Kapten Jeb tadi, ada golden time tadi. Gitu. Kalau misalkan kan nggak mungkin lalu lintas ambulan datang cepet tuh, Pak. Pasti ada kendala-kendala di jalan kan. Apa salahnya kalau ada keluarga kita yang bisa tahu tentang berarti materi di dalam pertolongan. lingkup kecil keluarga dulu Betul, yang betul, minimal Pak. itu. keluarga, kemudian dia ke lingkungan sekitar. Benar. Jadi di
apa namanya itu? Jadi semua orang tahu terhadap Tahu pertolongan pertama apa yang harus dilakukan di saat kondisi seperti ini, yang seperti itu. Dalam kondisi darurat kita sudah Kondisi paham darurat. apa yang harus kita lakukan. Kan kebanyakan orang-orang di luar itu, ya kebanyakan ya kalau dari kabar-kabar, seandainya kecelakaan nih, kecelakaan, kita salah pertolongan itu bisa fatal, Pak. Yang sebenarnya si victim ini bisa masih tetap lanjut hidup, tapi karena salah penyelamatan, salah penanganan itu bisa fatal ya, seperti itu. awalnya niatnya baik nolong, Betul. ini tambah parah. Betul. Parah. Nah, seperti Kan kita tidak tahu apa memang itu jatuh, misalnya dia terjatuh, kita nggak tahu entah lehernya ada yang patah, ada badan yang patah. Kalau kita salah ngangkat, Ya, bisa lebih fatal. Karena saya punya cerita juga, boleh cerita ini? Boleh Pak? Berapa lama kita? Balik ke 4 bulan tadi, Om. Belum habis dulu. Kopi belum habis. Iya. Oke balik. Iya. Oke itu gimana tuh Pak? Jadi kami sedang di luar, intinya sedang di luar, terus dilihat di depan itu ada rame-rame kan, ternyata ada kecelakaan, Pak. Kecelakaan, dilihat itu cewek kan ininya apa, victimnya itu dilihat. Korban ya? Korbannya cewek. Nah, dilihat, wah, dilihat secara keseluruhan sesuai dari pelatihan kita, itu nggak ada luka sama sekali. Oh secara kasat mata Nggak ada luka, normal dilihat. Tapi dengan posisinya itu ada yang salah. Ada yang salah. Nah, akhirnya kita mengambil alih dari kondisi di situ, dan rupanya dia posisinya kan harusnya terlentang itu agak miring, Om. Kalau yang posisi Ya, posisi recovery. Oke siap. Ya, ada posisi recovery. Tapi kita lihat dari apa nih case kejadiannya. Kalau dia benturan, kita curigai dari patah tulang belakang, spinal trauma atau segala macam. Nah, kalau dilihat ini hanya jatuh, hanya terpental, nah seperti itu. Nah, dilihat sudah berbusa, dan dia seperti minta nafas, nah seperti itu. Oke. Nah, posisinya itu di pangku kepalanya kan, Oke. yang seharusnya Ditelentangkan saja. Oh, jadi biar ini apa Iya. kalaupun dia di aspal posisi tetap di aspal. Nah, tetap di aspal. Habis itu kita posisikan secara recovery, tidak lama dia muntah. Muntah busa itu. Sorry, berarti posisi dibalik. Iya. Di Jadi miring, Pak. Miring. Oke, miring kanan kiri. kanan. Oke. Jantung di atas. Oh ya, oke. Nah, akhirnya karena potensi itu bisa potensi karena benturan dan dia tidak sadarkan diri, tapi kita cek aja ada nadi, ada napas, atau hanya ada nadi, tidak ada napas. Dan tidak mungkin juga ada napas tapi nadi. Iya. Zombie. Ada dada. Jadi itu kita lakukan sesuai prosedur. Ketika kita lakukan dengan penanganan yang tepat, posisi recovery itu dia muntah, Pak. Jadi sorry, posisi muntah itulah dia. Nah, ternyata dia itu dengan ekspresi dia mata melotot itu minta nafas, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa kan. Habis dia muntah langsung tarik nafas panjang dan langsung. Dan normal bisa. Nah, habis itu ya normal. Oh, berarti kalau dia ada kaca kuningan, kalau apabila ada kecelakaan di jalanan, korban di posisi apa ya? Terlentang, Iya. jangan di pangku tapi di posisi miring ke kanan. Iya, paling tidak ditelentangkan saja lah. Oke, telentangkan. Iya. Kalau kita tidak paham dan ini menolong, paling tidak terlentangkan saja. Mencari aman dulu. Mencari ya? aman, karena potensinya itu kalau BHD itu namanya ada sumbatan nafas, Om. Oke. Dari mungkin cairan berupa darah atau busa yang kita yang menghambat Nah, yang udara untuk menghambat. masuk dan keluar di atau lidah yang masuk ke dalam. Nah, Oh, iya, seperti ini. ya, itu kan ada pengecekan khusus itu. Nah, apa tuh kadang-kadang kita jenguk cewek, laju nak nolong kalau. Nah, itu. Yang tekun itu pakai segala galak. bingung juga. Berebut memang kalau victimnya. Iya. Mana dulu yang periksa nih? Mana nih? Mana nih? Kamu dalam pangkuanku. Tapi aku setuju dengan Mas Tio tadi. Iya. Ada prinsip P3, berarti pertolongan pertama kecelakaan. Betul. P3K. P3K kalau kita P3 paham. lain lagi. P3 lain lagi, Pak. Pertolongan padamu. Iya. Pikir lain-lain enggak bisa jawab. Oke, ini Mas coba Mas Den, kita lihat ke belakang ini. Nah, ini kegiatan apa nih, Mas? Ini Water kalau nggak rescue. salah- Nah, ini apa nih? Bisa dijelasin, Mas? Ini kemarin eventnya, Event ini ya? Oke. event di awal tahun kemarin. Ini ceritanya kita menolong korban Di kecelakaan pada kerja di air. Oke. Nah,
korbannya ini dicurigai tidak sadarkan diri, Om. Oke. Terus apa namanya, tim rescue untuk mengevakuasi korban. Nah, dengan apa, kita sudah latihan tahapan dari untuk pertolongan tadi, ya kita harus menstabilkan dari korban dulu yang pertama. Oh gitu. Jadi dia ini ya. Ini kalau boleh tahu kita hasilnya menjadi juara berapa kita di sini? Kalau di SFRC ini kebetulan kemarin, wah hebat gitu. iya, pertanian. Hadiahnya dibagi lagi. Hebat ini. Enggak juara. Bukan aja ngalah. Tanam muda kan ngalah. Kebetulan kalau di event ini kemarin ada 4 event, Om. 4 event, ya. Tapi kita bisa ngambil satu event. Satu, ya. Event itu di ini RAR, Road Accident Rescue. Jadi pertolongan ketika apa namanya di traffic management. Oh, oke. Jadi di traffic itu kita kebetulan juga hasil dari evaluasi waktu lumayan tercepat lah, Om, dari sana. Tapi kan juri juga yang menentukan. Iya. Tapi sebenarnya dari ini bukan kita mencari juara, bukan menang kalahnya, Betul. yang penting tampil. Kita kan sharing. Iya, sharing. Nah, Benar, tiap tahun itu ada update tertentu bagaimana untuk melakukan penyelamatan itu. Nah, di sana kita bisa sharing dan kita bisa implementasikan melalui lomba ini. Seperti itu. Jadi justru update-nya kita ada di sini. Nah, di situ. Oke, dengan Mas Denny, closing statement-nya ya Mas, kita kepengen tahu gimana Mas harapan Mas tentang sama pertanyaan dengan Mas Dian tadi, rescue secara keseluruhan Mas. Seberapa pentingnya sih rescue dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak bicara tentang bahwa rescue hanya untuk di tambang, di lingkungan pekerjaan atau juga karena bencana alam. Secara keseluruhan apa nih di pandangan Mas apa? Silakan, Dari Mas. saya pribadi sih sebenarnya untuk pandangan rescue global itu pada dasarnya setiap kita melangkah, setiap apa namanya kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan resiko. Oke. Kita bisa terpleset, terjatuh sebenarnya. Tapi dari situ pemahaman untuk apa dari setiap keluarga tadi, benar sih Mas Tio, itu minimal kita bisa mengantisipasi dari hal setiap resiko itu tadi. Jangan sampai kejadian gitu. Berarti dalam rumah tangga pun ya Itu kita beresiko. Total. Semuanya Pasang tabung gas. Ya. Pasang tabung gas jauh orang rumah. Kita. Nah, itu kan bahaya, Om. curhat ini. Iya lagi pasangnya. Lagi tren soalnya, Om. Lagi tren. Jadi kan setiap Saking sayangnya kita Iya. aja lah mati duluan. Nah, di situ kan kegiatan cukup beresiko, Oke. tapi kita bisa apa namanya harus meminimalisir lah dari resiko-resiko yang ada kan, dengan tahapan ya minimal kita mengenal dan tahu bahayanya yang ada di sana itu. Gitu sih. Lebih pada pengendalian lah. Pengendalian Nah, jadi benar-benar kehati-hatian. Bener, Om. Oke, sip. Oke, sekarang dengan Mas Kapten nih. Mas, pernah sebel nggak dengan mereka berdua, Mas? kalau di lapangan nano lah. Kalau di lapangan Maksudnya nano. gini, Mas Tri selaku Kapten kan memanage anggota, ada posisi di mana Mas? Ya kita kan nggak tahu nih anggota kita lagi seneng lagi apa. Iya, Nah betul, itu betul. gimana? Sementara kita harus langkah cepat, tindakannya harus Iya. cepat untuk melakukan pertolongan, terus ngaturnya gitu. Itu diajarin atau Iya. ngalir sendiri tuh Mas untuk memanage kawan-kawan? Ada yang diajari, ada yang ngalir sendiri. Nah, seperti itu. oke. Sebenarnya kan itu kalau melihat bagaimana chemistry ya, kalau Oke, dilihat ya, itu berawal dari kekompakan aja dulu. Ya. Nah, ya bagaimana kita bisa memerintahkan orang, minimal kita harus turun duluan tuh. Oh, Jangan iya. hanya bisa memerintahkan, kita nggak turun kan. Nah, itu yang kacau. Kadang-kadang komandan nih dah lapar anak buah dah, sekarang makan komandan maju ya. Kalau saya menganggapnya sama kalau Oh, sama. pribadi ya. Iya. Biar tetap lapar dulu. Nah. Anak buah lapar dulu. Ketika sudah Oke. operasi ya itu Siap, tanggung Mas. jawab kita bersama, cuma dengan proporsi yang berbeda, mungkin itu saja. Beda tanggung jawab aja, tapi Iya, tetap sama-sama. Tetap sama, kita turun ya kita turun juga. Oke. Mas, kita pengen dengar statementnya Mas Tri selaku Kapten di mana rescue-nya SBS ini. Seberapa besar Mas support perusahaan, kemudian dan seberapa besar apa ya maksudnya tuh atensinya SBS terhadap rescue secara keseluruhan dan apa harapan Mas Tri selaku Kapten? Silakan Mas. Kalau dilihat dari dukungan perusahaan itu sangat mendukung sekali, Pak. Oke. Dari awal kita tidak memiliki peralatan Oke. sampai sekarang itu sudah Banyak. berapa? 3 gudang penuh, Pak.
rescue Itu kita. peralatan rescue semua, dari mau water rescue, peralatan-peralatan berseruan, speedboat, atau root assist dan seluruhnya. Intinya kepentingan-kepentingan dari rescue itu full support betul. Dari perusahaan. Iya, dari perusahaan. Oke, silakan Mas, ucapan terima kasih untuk perusahaan. Iya, terima kasih. Kalau harapannya kita nggak dipakai untuk operasi lah. Harapannya itu. Karena kalau kita operasi berarti ada apa-apa itu, Pak. Oh, oke. Makanya gitu kan. Tapi walaupun tidak ada apa-apa, tidak operasi, latihan jalan terus ya. Jalan Latihan jalan Karena terus. posisi rescue adalah Betul, kita lebih harus baik pulang tanpa nama. enggak juga itu. Oh, enggak juga. Iya, beda. Pokoknya dituntut kita harus berhasil, iya. Itu beda itu. Harus berhasil kalau. Iya. Oke. Oh, jadi harapannya adalah kedepannya operasi-operasi yang akan dilakukan selalu berhasil ya. Iya, selalu berhasil. Dan kalau bisa tidak ada operasi lah, kita hanya melakukan mitigasi resiko, melakukan pengendalian itu saja. Oke. Jangan sampai kita melakukan penanggulangan, Pak. Kalau sudah rescue keluar dengan peralatan berarti kejadian, Pak, ada kejadian. Harapannya dalam garis besarnya jangan sampai kejadian-kejadian yang Ya, oke. menimbulkan kita turun, nah intinya gitu. Nah, tadi sih pengen nih langsung closing nih. Iya. Cuma tadi emosi. Emosi. Agak emosi. Pengen dengar statementnya Mas Tio selaku captain tadi. Mas Tio sempat ada keinginan pelajaran Yep. rescue terhadap desa-desa. Itu gimana, Mas? Jadi seluruh desa tuh kita di Muara ini misalnya. Betul, Pak. Kalau dilihat kita kan juga secara koordinasi ya, Pak, ya, pergerakan kita. Setiap program itu harus dikoordinasikan dan harus ada rilis, nah intinya seperti itu. Nah, selama ini kita sudah lakukan, Pak. Sudah kita lakukan. Sementara kita ke sekolah-sekolah saja sekolah, dulu. oke. Ya, sekolah-sekolah saja dulu. Kan kemungkinan kita kan juga ada batasan, Pak, karena di lingkup perusahaan. Oh, iya. Nah, sedangkan di luar dari rescue ini tidak hanya di SBS saja. Tapi ada yang di instansi-instansi Instansi lain lain. yang punya kapasitas di sana. Nah, seperti itu kan. Kita kan di rescue perusahaan itu hanya dihitung secara potensi, Pak. Oh. Kalau kita di luar, Heeh. nah potensi seperti ada kejadian apa, seandainya paling banyak di sini kan hanyut, tenggelam. iya. Nah, kita hadir itu kita laporan sama SC-nya, sama pimpinan tertinggi ya. komandernya. Kalau di sana komandernya, kalau di sana ada Basarnas, kita laporan, kita punya personel sekian, Oke. kita punya peralatan ini, alutsista ini. Nah, nanti yang mengatur dalam operasional itu mereka semua, Pak. Oh. Jadi kita sebagai potensi paling bawah, nah Oke. seperti itu. Nah, Mas, itu kalau misalnya kayak tadi ada penyelamatan hanyut, itu posisinya misalnya Iya. Basarnas sebagai leadernya nih ya, Pak. Iya, Ya? betul. Nah, itu dikontak dulu atau inisiatif kita untuk ke lokasi. Itu gimana tuh kalau boleh tahu teknis di lapangan? Lebih kemana dia, Mas? Ada by kontak, ada juga inisiatif, Pak. Oke. Iya. Ya kebetulan kita di Muara Enim ini kalau kejadian itu kita kompak, Pak. Ada SAR gabungan. Oh, ada sana. Oke. kebetulan Di sana ada instansi, ada pihak perusahaan. Makanya kalau ada kejadian Di-share lah di di share di sana dan kita laporkan, ada rilis, oke turun, kita langsung turun, nah seperti itu. Sip. Oke, Kanco Kunian, keren sekali nih 3 orang ini. Kenapa baru ketemu sekarang? Kalau kau ketemu aku ketemu kemarin mungkin kau lah penyelamat. Kenapa jadi Allah? Oke semuanya, Kanco Kunian, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kita. Kita akan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita bercandanya kelewatan atau pas ketawanya ganggu frekuensi Kanco Kunian yang lagi nonton yang lain, atau pas kami ketawa tiba-tiba lonjakan listriknya naik. Tagihan atau tokenya turun malah. Mohon maaf Kanco Kunian. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Dijanggi bersama dengan Captain Jeffrey, kemudian dengan Denny, Rescue Denny, dan juga Rescue Tito dari tim rescue-nya SBS, PT SBS Sarana Satria Bahana. Pabrik balik-balik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami pamit dan assalamualaikum untuk semuanya. Bye bye.